Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Nashaihul Ibad ada khobar hadis menjelaskan bahwa khoslotani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Jadi artinya ada dua perkara, tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Jadi maksudnya itu dalam dua hal ini tidak ada yang lebih utama, bahkan yang dua ini lebih utama dari hal-hal yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang Islam, baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan kekuasaan, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam keterangan ini bahwa ada dua perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita di alam dunia. Bagaimana ketika kita membangun rumah tanpa ada pondasi yang kuat, pun dalam kita mengarungi kehidupan di alam dunia ini, bagaimana kita bisa menjadikan keimanan itu pondasi yang kuat bagi kehidupan kita dalam diri kita. Ketika iman itu kuat ada di dalam diri kita, maka apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kuasanya, kita akan selalu merasakan bahwa itu merupakan bagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu adalah al-imanu tasdiqu bil qalbi. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa seluruh alam dunia ini adalah ciptaan Allah kalau bukan karena iman kita kepada Allah? Bagaimana kita bisa meyakini bahwa saat ini kita masih bisa bernafas, semua itu adalah tanda-tanda bagian daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena iman kita, iman yang ada di dalam diri kita meyakini sepenuhnya apa yang terjadi di alam dunia ini, maka semuanya itu bagian daripada kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah dua perkara yang lebih utama, karena iman ini adalah hal yang paling utama dalam diri kita, agar kita ini tidak terombang-ambing dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Kalau seseorang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia tidak akan melenceng dari hal-hal yang Allah murkai. Tapi orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya ia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh bimbingan yang telah Allah anugerahi kepada dirinya. Maka disinilah pondasi iman yang kuat yang sesungguhnya harus ada di dalam jiwa dan diri kita. Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah Maha Kuasa, meyakini Allah Maha Besar, meyakini Allah yang menciptakan seluruh alam dunia beserta isi-isinya. Itu yang pertama,
hal yang paling utama. Lalu dijelaskan yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat untuk orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memberi manfaat ini bukan hanya sekedar kita memberi sesuatu kepada orang lain, tapi bisa juga memberikan manfaat ini kita bisa memberikannya dengan ucapan, kita bisa memberikannya dengan tenaga, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita, dengan kekuasaan kita. Itu pun bagian daripada kita memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau kita bisa memberikan manfaat dengan lisan kita, maka sampaikanlah hal-hal yang baik itu kepada orang lain. Sampaikanlah hal yang bermanfaat itu kepada orang lain. Kalau kita mampu memberikan manfaat dengan tangan kita, maka berikanlah yang terbaik manfaat itu kepada orang lain. Kalaulah kita mampu memberikan manfaat itu dengan harta kita, maka berilah manfaat harta itu kepada orang lain. Karena pasti banyak orang lain yang membutuhkan dengan kehadiran kita di sekelilingnya. Kalaulah dengan kekuasaan itu mampu memberikan dampak efek manfaat kepada orang lain, maka berikanlah atau lakukanlah kemanfaatan itu dengan kekuasaan yang kita saat ini emban amanah itu. Maka banyak sekali hal-hal yang dapat menjadikan kebermanfaatan kita untuk orang lain. Karena itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah keimanan kita kepada Allah, dan kita istiqomah dalam memberikan manfaat untuk orang lain. Walaupun manfaat itu tidak banyak, tapi setidaknya kita telah berusaha untuk dapat memberikan manfaat itu kepada orang lain. Karena segala sesuatu yang kita berikan itu pasti akan kembali kepada kita. Kita membantu kesusahan orang lain, maka sesungguhnya kelak Allah pasti akan membantu kesusahan kita dengan wasilah atau perantara-perantara daripada hamba-Nya. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.